着众生离尘垢，同证如来净法身。我今观目出如来清智庄严功德海，无着众生离尘垢，同证如来净法身。Mari kita banjari. Namo Tassa释迦牟尼佛。Namo Tassa释迦牟尼佛。Namo Tassa释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。Dharma yang tiada banding, sangat mendalam dan amat halus, selama ratusan ribu kalpa pun sulit untuk kujumpai. Kini aku berkesempatan melihat, berkesempatan mendengar, dan berkesempatan menerima. Semoga kami semua dapat memahami makna sejati dari Sang Tathagata. Taja Amitofo. Karena kemarin suhu bukankah释迦牟尼佛出席出来行七步，ya kan, 行七步。Nah, 3 CP kebaktian suhu ada menyinggung tentang langkah timur, selatan, barat dan utara. Ya, mengulang sedikit bahwasanya ketika Teipo Ikya menghadap timur sile, Buddha kong, aku akan menjadi penerang dunia ini. Kemudian Tejipo, Tejikai Lianhua sile, Buddha menghadap ke selatan dan kemudian Buddha mengatakan, aku layak menerima persembahan dari para dewa dan manusia. Kemudian Tesapo, Buddha menghadap ke arah barat dan mengatakan, ini adalah kelahiranku yang terakhir. Dan kemudian Buddha menghadap ke arah utara, mengatakan, aku akan menjadi yang tertinggi di antara semua makhluk. Ya, itu 4 langkah sudah kita jelaskan pada Sige CPE kebaktian. Nah, sebelum Su melangkah ke langkah kelima, yaitu masih ada atas, bawah, dan terakhir langkah teratai. Jadi kenapa harus Ifo? Ya, kenapa harus Ifo? Ya, ini Sigeco Ifo Jie, Fo Tan Jie, Ifo Jie, Wesa Jie, ya. Ifo Jie, ya, kita memperingati ini pemandian Pratima Pangeran Siddhartha kecil. Fotan Jie itu hari kelahiran Buddha. Di beberapa Asia Tenggara, negara Asia Tenggara itu keco Wesa Jie, keco hari Waisak. Ya, jadi kenapa harus Ifo? Ketika kita tamat teipai cana, kenapa gaji mesti tak lu siang can? Keco Ifo can. Ya, gata pemandian Buddha Rupang. Kenapa harus Ifo? Jiulong To Sui ya, Jiulong Tu Sui. Ketika Sang Buddha lahir sia dari atas langit, itu 9 naga dari 9 arah menyemburkan air. Para naga menyemburkan air. Air yang turun itu apa? Ada air yang segar, juga ada air yang hangat. Jadi air ini jatuh dari atas langit, memandik para naga dan para dewa ikut memandikan siang ini Siddhartha, calon Buddha kecil yang baru lahir ke dunia. Jadi Ifo, kita kalau Ifo, kita bukan letakkan rupang Buddha, ya kan? Tetapi rupang kami Siddhartha. Jadi kita bukan menyiram
dari rupang Sang Buddha, tetapi kita menyiram rupang dari Siddhartha, ya, Siddhartha Taizi, Pangeran Siddhartha. Nah, kita tahu bahwa Moye Fu Ratu Mahamaya, ise Sang Buddha sia, ise calon Buddha sia, itu bukan dari seperti kebanyakan keluar dari perut atau keluar dari rahim ibu, dari ibu biasa orang melahirkan Tetapi ini lebih spesifik ya. Sang Buddha lahir dari lengan kanan Ie Mama, Ratu Mahamaya, lengan kanan culai ya, dari iketiak culai. Ini sekali bayi Siddhartha keluar dari lengan ya, ibu Syangka Walang keluar dari biasa mama Pak Toy. Jadi kenapa sih harus keluar dari ketiak? Ya, kalau dikaitkan itu diyakini di India itu, India kuno, kita mengenal sistem kasta. Ya, kasta. Nah, kasta ada kasta Polo Menjiao, kasta Brahmana. Kasta Brahmana itu adalah kasta paling tinggi di India saat itu. Tugas mereka adalah memimpin ritual-ritual agama. Karena kiinto hisisile Polo Menjiao, kepercayaan terhadap Brahmana itu pengikutnya banyak sekali. Kemudian tugas mereka adalah membaca kitab suci lah, Chuanka, mengajar spiritual, menjadi penasehat raja. Jadi kaum Brahmana itu mereka diibaratkan lahir itu dari mulut para dewa, dari mulut dewa Brahma, dari Itri Culai. Sehingga ini dijadikan para Brahmana dijadikan simbol bijaksana karena ini dari mulut dewa Brahma Culai. Nah, namun sesungguhnya para Brahma juga banyak yang kemudian meninggalkan Polo Menjiao menjadi pengikut Sang Buddha. Masih tengkale pesukong Uruwera Kasapao, penganut Brahma, pengikut Cinyace. Buddha hanya kayak kok berapi aja, kemudian tinggalkan kepercayaan ikut Sang Buddha. Nah, yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah Polo Menjiao Brahma, yang kedua adalah Satili. Satili itu adalah kaum Satria. Kaum Satria seperti kaum kasta yang raja, kasta pangeran, kasta penguasa prajurit. Itu diyakini mereka itu dianggap lahir dari lengannya Brahma. Lengan, kalau tadi mulut ya, ini dari lengan Brahma, melambangkan kekuatan, ilang ulat ya, kekuatan dan melindungi pekse, melindungi rakyat. Nah, Siddhartha Gautama itu ayahnya kan seorang raja, ikan ongkiai. Nah, mereka adalah keluarga Sakya, adalah keluarga bangsawan yang masuk ke kasta Satili atau Satria, yang lahir dari lengannya Brahma. Nah, yang ketiga adalah Vaisya. Vaisya itu adalah Waisya atau kasta pedagang. Kasta pedagang dari Tekuan Lo Cekip, Tongkin Lo Tesakip. Kasta pedagang. Pedagang itu cengcane lah, petani lah, peternak lah, pengusaha itu masuk ke kasta ini semua. Nah, mereka dianggap lahir dari pahanya Brahma. Kalau tadi dari mulut, dari lengan, ini sekarang kasta ketiga dari paha. Nah, melambangkan mereka itu penopang ekonomi rakyat. Ya, ilang cengcan. Yang keempat adalah kita tahu bahwa kasta yang paling rendah di India itu apa? Sudra. Sudra itu adalah kasta yang pekerja, kasta pelayan. Ilang nih bo kihui tan tak ce. Tidak pernah dikasih kesempatan untuk mengecap pendidikan Makanya ketika walang kalau ki Dharma Yatra sih walang jaje kuatyo. Kebetulan itu titik-titik Dharma Yatra banyak sekali kangko itu pekse, dan banyak sekali yang diyakini dulu
Sekarang sih sudah tidak begitu nampak kasta-kasta. Yang diyakini dulu itu adalah keturunan dari kasta Sudra. Bahkan ilang bo ki hui tan tak ce, ya ilang ce cu si le tu si ai kalang to jia. So banyak dari mereka yang ce cu si tu hamile hoi ceme, ya ikha kai au hoi ji supaya lang kuan leo kakasian, lang hoi lui. Jadi, nah ini adalah kasta-kasta. Jadi kita tahu Pangeran Siddhartha itu kenapa lahir dari lengan? Terus karena dari kelompok Satria yang diyakini lahir dari lengannya Brahma. Nah, tetapi pandangan agama Buddha itu tidak melihat bahwa seseorang mulia karena kelahiran. Ya. Melainkan karena Buddha kau milih Anda tidak serta-merta menjadi mulia karena kelahiran Anda. Tetapi Anda bisa menjadi mulia karena tindakan dan moralitas Anda. Jadi kalau si pen ongkia atau si hogia laikia kemudian Anda disebut orang yang mulia. Tidak serta-merta. Nah, Anda lebih dipandang mulia ketika Anda menjalankan sila, moralitas, kebijaksanaan, dan latihan batin. Nah, dalam banyak kita melihat Sang Buddha murid juga banyak yang dari kasta Sudra. Brahma si mengkong lah, pengikut anece. Contoh kecil tuh si Kasapa dengan 500 pengikut jadi Sang Buddha murid. Dari kasta Satria banyak juga. Ya keponakan kalian, bukankah kalau tuh icut ke? Sibo? Kasta pedagang juga banyak sekali, kasta Sudra juga banyak sekali. Jadi Sang Buddha ibu kuakong ini lang kemudian bisa cut ke, tidak, beliau semua diterima. Nah, ini adalah sisi-sisi yang dimana Buddha pada saat itu di India kuno yang kasta, yang sistem kastanya masih sangat kuat. Buddha cai tiolong ini sky sistem, ya. Hi sisi pun kau cinya cingco, lu sijik mana sky muye. Tapi Sang Buddha datang no cenggo pak kui ni cenga, cai tiolong ini sky sistem kasta yang sangat kuat di India. Luar biasa sekali. Jadi kembali Buddha kia Chitpo, ya. Setelah timur, selatan, barat dan utara, sekarang kita akan masuk ke Tegopo. Tegopo itu si bawah, ya. Artinya ikia lewa, Buddha kwa bawah. Nah, ini sisi Buddha kau miling, aku akan menaklukkan Mara dan pasukannya, serta menurunkan hujan dharma kepada makhluk yang menderita. Tadi kalau di arah utara, bukankah ia senghu si cacejit, ya, dia diganggu oleh setan, ya, oleh ini raja setan kalau ganggu i. Nah, Tongkim nih setelah mencapai pencerahan, Buddha kok milih icai setan ganggu, tapi Buddha bokia, Buddha kok milih saya akan menaklukkan raja setan sekalipun, serta pasukannya, serta menurunkan hujan dharma kepada makhluk-makhluk yang menderita. Jadi langkah ke bawah menunjukkan keberanian dari seorang Buddha untuk menghadapi kegelapan yang paling dalam sekalipun. Ya, kiajit walang pak toki te cime tege puna, yakin lu ke iki Buddha, lu to tan kiugo. Karena Buddha tidak hanya hadir di alam manusia atau alam yang lebih tinggi. Buddha bahkan hadir pada alam-alam yang paling bawah sekalipun. Jadi mengapa bawah? Karena dalam simbolis Buddhisme, bawah itu melambangkan penderitaan, alam menderita. Ya, kalau ekha itu si penderitaan, alam rendah. Ya, kondisi hidup yang sangat sulit. Jadi langkah ke bawah menunjukkan bahwa Buddha tidak menjauhi penderitaan dunia ini. Buddha
justru mendekati penderitaan itu sendiri. Ketika Buddha komit, saya akan menaklukkan Mara, setan, raja setan, maknanya sebenarnya sangat dalam. Yaitu Buddha datang bukan hanya untuk mengajar mereka yang baik, mereka yang kaya, dan mereka yang sudah bahagia. Tapi Buddha juga datang bagi mereka yang putus asa. Mereka yang dikuasai oleh kebencian, mereka yang tenggelam dalam penderitaan. Ya, jadi lu langko ikio, kisah bagaimana seorang Buddha menolong Angulimala. Ya, padahal kalau lang kaifang senyo, ka Angulimala fang senyo, ce lang be kiu liao. Pasti kau pak kau cap kau kaya. Karena itu ajaran sesat Angulimala, itu ajaran sesat. Guru-guru sesat. Kai kong lu kalau ai tan tio hami, lu ai pasti kumpulin jari-jari cecingkai lang. Tei boy cekai sile, ai pasti si lau bu. Buddha kuatio, kau sempat pasti mama le ibu tan kiu liao. Ya, maka Buddha cut ki cecingkai lang sile, Buddha cut hien. Ya. Buddha tidak kemana-mana, tapi Angulimala yang kuatio Buddha le, kuatio Buddha tiam cao tiam tui, ika Buddha kome, hai jangan berlari lagi kong, mai ko cai cao le kong, wa betui tan lu, Buddha kome le, ikong wa dari tama bu cao, yang abui teng le tu silu kaki, ya. Karena perkataan ini, kemudian seorang Angulimala yang pak si kau pak kau sap kau kailang, kemudian menjadi pengikut Buddha walaupun matinya mengenaskan. Yalah, ipasiannya celang, biarpun dia jadi biku, ya, jadi siswa sang Buddha, dia juga mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi i xiao cenga, cengco, i holang pasi juga. Tapi dia mati ketika dia jadi biku. Iholang timba tuh tim kosi. Nah, cerita ini melambangkan bahwa seorang Angulimala menjadi simbol manusia yang jatuh sangat dalam, tetapi Buddha bokai pang swai. Buddha tidak menolak kok Angulimala bokiu, Buddha tidak. Buddha kok ngamile ikut hankiu, makanya Buddha hadir di sana. Letoi. Jadi jangan berpikir sejik sih, misalnya orang depresi, putus asa, merasa orang hidup sudah botan kiwale. Kalau orang kalau pang swak sile, lu cari Buddha aja. Karena kami sule Buddha bukan lu pang swak. Buddha tetap hutso tetap kan kiwang ciu. Ya. Kalau orang kong lu bo kiu liao lu lai cui hutso. Karena hutso 4 kong lu bo kiu liao. Eki, ya. Eki ini skuwa. Ketika orang merasa cuansek kalau bekiu orang sile, hutso tetap upan hua kiwalang. Jadi ini adalah simbol melihat ke bawah. Kemudian yang keenam adalah simbol melihat ke atas. Buddha mengatakan, ketika melihat ke atas, Buddha mengatakan, semua makhluk akan memandang kepadaku. Isu siamile, langkah ke atas melambangkan arah yang tertinggi dari kehidupan spiritual. Kebijaksanaan yang paling agung, kedudukan Buddha sebagai guru dunia. Bukankah orang Ciong itu sia? Buddha anece julukan, anece sekali. Salah satu tuh siamire, Tian Ren Se, Tian Ren Se, Tian langit, Ren tuh siamire manusia, Se tuh siamire Lao Se. Jadi guru panutan bagi manusia dan dewa. Buddha itu panutan bagi manusia dan dewa. Ya. Mengapa ke atas? Karena dalam simbol kebudayaan, arah atas itu melambangkan sesuatu yang luhur, sesuatu yang tinggi dan sangat mulia. Jadi seorang Pangeran Siddhartha menyatakan semua makhluk akan memandang kepadaku. Ini bukan berarti Buddha minta disembah. Wah, Buddha aneh sombong ya, kok aneh? Enggak. Tetapi maknanya lebih dalam, mengatakan Buddha akan menjadi tempat manusia memandang ke atas. Karena Buddha telah menunjukkan jalan keluar dari penderitaan. Buddha bukan karena mujizat, bukan karena kuasa, tetapi Buddha karena
pencapaian tertinggi, kualitas batin yang sempurna, kebijaksanaan yang sempurna, welas asih yang sempurna, kebebasan dari kilesa, loba, dosa, dan moha. Jadi ini Buddha kecok Tian Ren Se, guru para dewa dan manusia. Nah, sesungguhnya Buddha, Ibu yakin ketika mencapai kebudaan si Ibu yakin manusia bengpe ajaran. Masih ingat suhu Pat kalau langkong bahwasanya hisisi fan tiana. Buddha sebenarnya ketika dia mencapai kebudaan, beliau langsung akan memasuki nibbana. Tetapi hisisia fan tiana milik Brahma Sahampati. Dari alam dewa, ikamelok laya. Sebelum Buddha memasuki nibbana sia, karena Buddha yakin manusia menerima ajaran yang sangat sangat luhur. Ibu yakin manusia kekotoran batin ia terima. Kemudian Brahma Sampati lolai, Fantien lolai. Ikon Buddha mohon ajarkan, ikon Bagawa, mohon ajarkan Dharma kepada dunia ini. Memang masih ada makhluk yang sedikit debunya di mata. Tetapi juga ada manusia yang masih punya kebijaksanaan walaupun sedikit. Dan mereka akan memahami. Karena welas asih Buddha kemudian, oke lah ikong, oke lah. Wah buat memasuki nibbana sing. Wah turunkan ajaran. Karena ini sekali kong laule, Buddha kemudian membabarkan Dharma kau ka ipe cakwe. Kalau bolang request Kiaji bu ajaran Buddha Sakyamuni lah, bu request mah. Apa kalau bolang request suhu langsung huixiang yen xiao san zhang zu fan itu yang Amitofo le. Karena gak ada yang request, ya tapi sekarang nggak bisa. Justru bolang request suku cek kita peng. Kalau cai teo cek kuiku, kalau batin cai teo tenang kuiku, ya. Sekarang nggak bisa, kita nggak bisa dikasih pilihan lah. Tiaking ama tiaking beo, tongkim wajib tiang leo, tiang saja bo bingpe, apalagi bo tiang, kok kalong biar lah. Ya, jadi be saya be request saya ni ya pasti tiang leo, pasti kong leo, ya pasti kong. Apalagi kaji momen aneh luar biasa, aneh banyak orang yang hadir malam Waisak ya. Jadi, nah. 6 langkah. Kemudian langkah yang terakhir adalah dikatakan langkah teratai. Pu lian hua. Langkah yang terakhir adalah langkah teratai. Teratai itu melambangkan kesucian di tengah-tengah dunia yang tidak sempurna. Buddha lahir di kehidupannya yang terakhir, lahir di tempat yang sungguh sangat tidak sempurna. Ya. Hisisi intoa. Lu lang bayangkan hisye into bo. Tongki me into lu lang bayangkan bo. Ya, lu lang mai Sion itu ibu kota sangka Delhi Kangko. Mumbai. Mai bayangkan Mumbai ya. Itu si Kak Ceho Gelang. Lu bayangkan ini cepeng ini ya. Lu lang pak kwa itu Tok ti pak kwa dibalik pak kwa bo tok ti ya kan Jia ho itu lang becak ya mencai yong hami yong ka yong ciu yong hami kalau Kak kan he pengen kan sibo ki tok ti kan sibo. Nah lu bayangkan tongki me into kan sibo jadi mai kia ya. Opai kalau ki Dharmayata mai kia, paling mai cek itu miki aja. Jadi lu bayangkan tongki mi into, lu bayangkan no cenggo pak cicap ni into kuca si anjua. Si anjua. Tongki aja masih yang aneh. Kuca yang amile. Kok kak parah sih bo. Nah. Tapi Buddha lahir di masa itu, di tempat itu.
benar-benar sebuah teratai ya yang lahir di tempat seorang suci, yang lahir di tengah-tengah tempat yang sungguh tidak sempurna. Kehidupan yang bisa dijaga tetap jernih di tengah-tengah sesuatu yang dilambangkan kotor, kekotoran. Dan beliau mampu menempuh perjalanan spiritual yang bertumbuh dari penderitaan dan kebijaksanaan. Ikwa ane jelang ekoa, icai tiao cui, culai itu智慧. Luar biasa sekali. Ya. Jangan bayangkan Buddha hadir di tahun 2026. Buddha hadir 2570 tahun yang lalu dari hari ini. Ya. Jadi mengapa teratai? Karena dalam Buddhisme, teratai itu adalah satu simbol yang paling penting. Teratai adalah sebuah bunga yang hidup dalam lumpur. Hidup di air yang kotor, yang keruh. Tapi ketika ia hua mekar sile, jinsui, sangat bersih, sangat indah, tidak tercemar oleh ikai lumpur. Hamau je lianhua, hamau je lianhua. Lu angkau ki lianhua dia, hua tiu ah. Cuk lai lianhua kalau omi tohut ane bagus sih. Lu angcai ikai si kalau tobo. Jadi teratai itu adalah lambang hidup di dunia tanpa tenggelam oleh dunia itu. Teratai itu lambang batin yang tetap bersih di tengah kekotoran batin dunia. Teratai lambang kebijaksanaan yang tumbuh dari pengalaman hidup yang mungkin ada penderitaan. Ya, jadi tradisi menggambarkan Buddha berjalan berjalan 7 langkah, pu lianhua, setiap langkah timbul teratai. Setiap langkah muncul teratai. Itu bukan keajaiban dari kelahiran seorang Pangeran Siddhartha. Tetapi makna yang paling dalam adalah jalan hidup seorang calon Buddha yang akan menjadi jalan kesucian dan kebijaksanaan bagi dunia ini. Ya, Buddha kuale walang ini kalau celui-celui lianhua. Ya. Ada teratai yang masih tenggelam dalam lumpur. Misalnya ini cepeng unopa lang. Huco kualu lang kale ulianhua. Huco kua malu hidup semua ada teratainya. Tetapi ada teratai yang masih tenggelam dalam lumpur. Awe kilai ko. Jim ko. Ada teratai yang sudah mulai muncul ke permukaan air. Ada teratai yang sudah hampir mekar dan siap menerima cahaya matahari. Lulang si tolo cerui lianhua. Chia mui. Chia in. Chia in. Lulang si tolo cerui lianhua. Masih tenggelam di dalam lumpur? Atau teratai yang sudah mulai muncul ekuya mulai kicui lo tengah. Atau itu teratai yang mulai kuya ya, ciap siu cile jit tau leo. To culi lianhua lah. To culi lah. Kalau masih tenggelam di dalam lumpur, berarti kiajit lu lah masih hamile. Lu lang masih tidak ada batin yang siap untuk menerima ce dharma. Wan cuan tampuk siong sin pun bola. Be tembus ko lah. Pokoknya be tembus. Lianhua cimki thola bine. Tapi tetap lianhua. Ulang le sudah hamil tapi banyak teratai yang gagal ya. Ya, ulang ceng teratai bo. Iya ekui ya wa. Tapi kemudian gagal untuk buka. Layu sebelum berkembang. Jangan, ya. Tongki mulai walang lianhua mulai ai hamil yawa. Ai ciap siu lewa. Jangan biarkan dia layu sebelum berkembang. Mai hoce setan pato, ya. Jangan hoce setan pato.
diri sendiri setan sama orang luar setan. Jadilah teratai yang sudah mekar, yang siap menerima dharma. Jadi arti lain dari 7 langkah, kalau Suhu menjelaskan 7 langkah, timur mengajarkan kita bangun dari gelap batin. Selatan mengajarkan, ayo kita tanam kebajikan. Barat mengajarkan, hidup ini tidak kekal. Utara mengajarkan, ayo taklukkan diri kita sendiri. Bawah mengajarkan, welas asih kepada mereka yang menderita. Atas mengajarkan, ingatlah hidup yang luhur. Dan teratai mengajarkan, hidup di dunia ini gak boleh tenggelam ke dalam kekotoran dunia. Makna lain dari chit po le, Dian Hua tu xiami le, hu zo kia liao zhe la chit po a. Beliau kia telak 6 teratai sile menggambarkan beliau sudah melampaui, menaklukkan 6 alam kelahiran kembali. Tecit potusiamile, inilah kelahiranku yang terakhir. Tidak ada kelahiran lain bagiku lagi. Terus melambangkan lak pokit hojeng, melambangkan wa sudah qiao gui 6道轮回啊。Tecit pole ini tuh siwa teboy kelahiran, teboy cuci ya. Boko zai cuci liao wa, hujokong wa boko zai cuci, ini teboy cepo liao. Nah ini juga satu arti dari 7 langkah Sang Buddha. Jadi ketika kita Waisak, kita datang memperingati Waisak, ya. Walang Caikong tadi dari renungan kita tahu Buddha ia welas asih. Ibu Pang pun satu makhluk hidup, beliau tidak melepaskan satu makhluk hidup pun ketika ada makhluk hidup yang menderita, beliau tidak melepaskan. Jadi kita sebagai siswa Sang Buddha, kita diajarkan satu makhluk pun kalau walang ko ecai tio kiu, walang ai cinyong ki kiu. Tetapi ai uti hui, ai kebijaksanaan kiu lang, mesti gonggong ki kiu lang ai ucele bijaksana ini kia. Kalau bo bijaksana, siongkong oh Buddha Bodhisattva hi kiu lang, wa kuatio kangko lang, wa kiu. Ternyata dengan cara yang tidak bijaksana, itu malah hai tiok kaki, kiu hai tiok lang. Ada satu kisah sebagai penutup. Kisah mencailu lampak tiak beo. Kisah tentang seekor monyet dan seekor ikan. Cecak laukau ke cecak hua. Ce laukau ke hua, si jinya ho pengyu lai. Anco ho pengyu lai, ilang bo tai chi zo si kan, laukau ki chiu zang, hu ki peng ilang kongko la tata jin, kaji kongko变ho pengyu ki la. Ya, laukau ke hua, 变好朋友。几那年安尼款讲过好朋友，有一摆时啊，老狗啊，伊敢跳来跳去，手掌安尼长，安尼去都特别顺个敢安尼长。老狗跳来跳去时，伊看到啊，jauh di sana，一水啊，mulai naik啊，伊都卡咩跳去这边一个手机咧，伊个安尼就只虎讲，好病gitu loh. Bro, 你卡咩走？迄邊水來安尼響，等你可以殺得緊死去講。虎講，我安怎走咧？我未走啦，無我去這邊咋？老狗講唔通，你無看到我頭仔看迄邊水安尼響，你卡咩走？虎唔知走去嘛呐？走來走去嘛是去水啊。老狗好心啊，唔是好你知咩？老狗好心啊！伊講你未走，伊看到伊好朋友未走啊，伊咧好心 ，plus 給波。伊落去水，
一列一呼起来啊！伊讲你别走，来，我无放煞你，我把死救你，等者，伊就落去水，伊拖呼起来，伊开揽的呼。伊讲哈，约我人去树长老顶，当今咧，你阿妈了，伊讲，好彩你上交我的好朋友。伊呼dah megap去伊阿咪，伊唔知啊，伊merasa pahlawan， dia masih merasa pahlawan kesiangan。到甲伊水真正来啊！伊家己merasa hebat啊，好彩啦！伊讲我甲你讲干，伊讲免惊，你看伊水来啊，免惊，当今你阿妈呢？伊讲免惊，伊讲免惊，伊都点解胡说，点解胡讲话？伊讲免惊，头伊胡个点叮当个嘛，是无？伊讲免惊，真正伊讲免惊，真正无叮当了哈！伊讲我朋友无惊咧，伊讲，这水过哦是咧，水过哦呢。伊讲嘿，水kembali了，伊讲来，当今我放你去你活的位，伊就落去水咧，互伊他们。tapi湖袂叮当了啊，伊就点个bro， 车咯，莫困了，伊讲，你当今一落去水了，你袂使困了，啪，伊不都死去了，伊不都死去了啊，ya kan？ ini叫做好心无？好心嘛，伊的niat baik， ya kan？ 伊niat baik， 伊救伊朋友咯。tapi bantuan itu tidak sesuai untuk teman. Kita juga家这人会做好事，呀，上甲古早老人讲咪，免去拜佛，免去念经，要去卖做歹事，做好事这。伊对我阿嬷真正 suka 讲， ngapain去念经 ya? Nah, inilah gunanya Dharma. Ya, 听了佛祖唔是karena aneh款gong叫人。Ya,佛祖 juga yang kebijaksanaan. Bedanya kita nggak punya mata batin. 佛祖 punya mata batin. 伊会看到，伊前时是哈咪，伊知用哈咪咯。我人无 mata batin 啊。Makanya wala ai听 Dharma， wala ai 救一个人是爱用安怎救，唔是讲当边老高去。呀，搞拄着咧朋友是负咧，你唔通做老高啦。Ya, jadi cerita singkat, lucu, tapi mudah-mudahan punya makna, ya, punya makna. Ai Buddha, ai jadi siswa Sang Buddha juga harus belajar budaya kebijaksanaan. Ya, baru walang berbuat kebajikan lebih banyak lagi. Ya, jadi sampai di sini, ya sampai di sini yang Suhu bisa berbagi pada malam hari ini. Mari kita beranjali dengan pahala kebajikan dari berbagi dharma dan mendengarkan dharma pada hari ini. Kami dengan penuh ketulusan mendedikasikan seluruh jasa kebajikan ini. Semoga semua jasa kebajikan yang diperbuat ini terlimpah kepada semua makhluk tanpa terkecuali kepada diri kami, kepada keluarga, orang tua, saudara dan sahabat, serta semua yang kami sayangi. Semoga semuanya dianugerahi umur panjang, kesehatan jasmani dan batin, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kebijaksanaan. Kami juga dengan penuh hormat mendedikasikan seluruh jasa kebajikan ini kepada guru-guru spiritual kami, para pembimbing dharma yang dengan welas asih menunjukkan jalan benar dan menuntun kami keluar dari kegelapan batin. Semoga para guru kami dianugerahi umur yang panjang, kesehatan yang baik, kekuatan tekad dan semangat, serta kebijaksanaan yang terus bersinar, agar dapat lama menetap di dunia ini dan memutar roda dharma tanpa rintangan. Semoga jasa kebajikan ini juga terlimpah kepada seluruh yang cintai kami,
kepada semua makhluk yang memiliki hubungan hutang piutang karma masa lalu dengan kami, kepada leluhur, orang tua, guru, sanak saudara dan sahabat serta anak-anak yang tidak berjodoh dengan kami. Semoga dan semua makhluk yang menderita di 3 alam rendah, kepada semua makhluk yang berdiam di sekitar kami ataupun di seluruh penjuru di semesta ini. Semoga mereka segera dapat melepaskan kemelekatan dan ikatan kebencian, meninggalkan penderitaan dan terkondisikan ke alam yang lebih bahagia. Semoga semua makhluk yang sedang menderita akibat sakit dan penyakit segera berjumpa dengan obat yang tepat, kondisi yang tepat, dan orang-orang yang tepat sehingga memperoleh kesembuhan, kekuatan batin dan kesehatan. Semoga semua makhluk yang belum melangkah ke jalan Dharma segera terbuka kebijaksanaan dan pandangan benarnya, tergugah hatinya untuk maksud dan berlatih Dharma. Semoga mereka yang telah berada di jalan Dharma semakin mantap keyakinannya, tekun dalam praktik, serta bersama-sama menjaga kelestarian berputarnya roda Dharma demi kebahagiaan semua makhluk. Semoga seluruh penghuni dunia ini pada umumnya dan tanah air Indonesia pada khususnya hidup dalam keharmonisan dan toleransi, saling menghormati, serta bersama-sama menjaga alam dan seluruh habitatnya dengan penuh tanggung jawab, sehingga dunia ini menjadi tempat yang lebih damai, lebih aman, dan membawa harapan, serta terhindar dari bencana dan malapetaka. Kami juga mendedikasikan kebajikan ini kepada para dewa pelindung Dharma dan para dewa bumi yang senantiasa tetap menjaga dan melindungi kami serta wihara cita kusala santi sehingga seluruh aktivitas Dharma dapat berjalan dengan baik, dengan lancar dan penuh berkah. Semoga semuanya senantiasa bersuka cita dalam Dharma. Semoga semua makhluk memiliki kebahagiaan dan sebab-sebab kebahagiaan itu. Semoga semua makhluk terbebas dari penderitaan dan sebab-sebab penderitaan itu. Semoga semua makhluk tidak pernah terpisah dari kebahagiaan sejati. Semoga semua makhluk berdiam dalam keseimbangan batin, bebas dari ketidaktahuan, dari kemelekatan, dan dari kebencian. Dengan pokok-pokok ajaran yang telah kami dengar dan pahami dengan benar, serta diilhami oleh meta dan karuna yang mendalam, semoga kami mampu membersihkan kegelapan batin semua makhluk, mempertahankan, mengamalkan, dan menyebarkan ajaran Buddha dalam waktu yang sangat panjang. Semoga semua manusia dan bukan manusia mampu menyingkirkan kondisi yang merugikan dan menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk mempraktikkan jalan-jalan yang paling luhur dalam kehidupan ini dan kehidupan selanjutnya, serta tidak pernah terpisahkan dari jalan benar yang dipuji oleh para Buddha. Dengan kehimpunan kebajikan ini, semoga dalam semua kehidupan kami dapat bertemu dengan jalan yang paling unggul, lengkap dengan seluruh tahapan ajaran para guru Buddha, hingga kami mencapai kebuddhaan dan mampu membimbing semua makhluk yang masih dibutakan oleh ketidaktahuan. Kapanpun kami berupaya merealisasikan kendaraan yang paling unggul melalui praktik Dharma, semoga para pelindung Dharma senantiasa membantu kami, dan semoga samudera keberuntungan menyebar ke segala penjuru. Semoga semuanya berbahagia pada awalnya, berbahagia pada pertengahannya, dan berbahagia pada akhirnya di dalam Buddha Dharma. Sadu, 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 sabe sata bawantu sukitata, gate-gate para samgate bodhiswaha, yen iche zongsen li ku de le. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Amitofo. Silakan berdiri. Mari kita memberikan penghormatan 3 kali Wenshin. Amitofo. Silakan musik naik buka cek. Jadi hari ini hari Waisak yang datang banyak sekali ya. Suhu sangat berterima kasih dan bangga kita sebagai sesama umat Buddha bisa mengingat hari besar ini dan sama-sama datang merayakan ya. Jadi sedikit dari Suhu ya mewakili Buddha. Holulang apa isi dalamnya? Buddha kia holang patah ya mangkok
patah. Ibaratnya patah. Holu langne ekikong ini skai patah atau mangkok, supaya lulang isilah dengan kebajikan yang lebih banyak. Isilah mangkok patah ini dengan kebajikan yang lebih banyak lagi. Ya, jadi titip salam dari Buddha untuk kita semua ya, semoga berkah Waisak membawa kesehatan lebih lagi bagi kita semua, kesejahteraan, kebahagiaan dan kelancaran dalam semua hal yang baik ya. Jadi Amitofo, kami Suhu juga mengingatkan jangan lupa besok ya jam 9 ada kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan. Datanglah mendonorkan darah Anda jika Anda dalam keadaan sehat dan memenuhi persyaratan. Jangan takut, darah itu diproduksi setiap. Ketika lu keluarkan nanti dalam hitungan menit sudah diproduksi kembali. Kalau lu walau memenuhi syarat, ayo datang donor darah. Besok hari Waisak, hari yang sungguh sangat luar biasa. Datanglah untuk donor darah, sebarkan berita ini jam 9 kegiatan donor darah akan dimulai ya. Silakan ketika Anda sesudah menerima silakan langsung keluar aja ya, langsung keluar ya. Mitofo.
今观无出如来，清智庄严功德海，无着众生离尘垢，通证如来净法身。今观无诸如来，清智庄严功德海，无着众生离尘垢，通证如来净法身。我今观无诸如来，清智庄严功德海，无着众生离尘垢，通证如来净法身。我今观无诸如来，清智庄严功德海，无着众生离尘垢，通证如来净法